Halo teman-teman, saya Indra. Kalau teman-teman lihat gambar cara orang bekerja seperti ini, bahaya apa yang kira-kira ada di pekerjaan tersebut? Sebagian dari kita pasti berpikir bahwa bahayanya adalah jatuh. Bukan, bahayanya bukan jatuh. Jatuh adalah resiko. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bahaya dan jenis-jenisnya. Tonton videonya sampai selesai. Kita mulai dari pengertiannya. Bahaya itu apa sih? Bahaya adalah semua sumber atau situasi yang berpotensi, di garis bawah, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan ataupun sakit akibat kerja. Bahaya atau hazard terdiri dari 7 klasifikasi. 1. Mechanical hazard atau bahaya mekanis. 2. Biological hazard atau bahaya biologi. 3. Electrical hazard atau bahaya listrik. 4. Physical hazard atau bahaya fisik. 5. Chemical hazard atau bahaya kimia. 6. Ergonomic hazard atau bahaya ergonomi. Dan yang ke-7, organizational hazard atau psychological hazard atau bahaya psikologi. Mechanical hazard atau bahaya mekanis adalah bahaya yang ditimbulkan oleh mesin yang tidak terproteksi, bekerja di ketinggian, terutama lebih dari 2 meter, benda tajam, mesin-mesin yang berputar seperti fan belt, proteksi pada mesin yang tidak terpasang, mobilisasi atau penggunaan alat berat seperti crane, forklift, reach truck, tower crane, vibro roller, dan lain-lain. Dan kegiatan angkat-angkut, tapi bukan angkat-angkut manual, melainkan angkat-angkut menggunakan alat. Contohnya kegiatan angkat-angkut menggunakan reach truck. Nah, pergerakan reach truck sendiri atau reach truck-nya sendiri dan beban yang diangkat oleh reach truck adalah contoh dari bahaya mekanis yang bisa menyebabkan resiko orang tertimpa atau tertabrak reach truck. Contoh yang kedua, pada saat pekerjaan menggerinda atau menggunakan gerinda tangan. Nah, di situ juga terdapat bahaya mekanis. 1. Mata gerindanya, itu bahaya mekanis. 2. Percikan bunga apinya, itu juga contoh bahaya mekanis. 3. Suara bisingnya. Nah, kalau suara bising, itu bukan bahaya mekanis. Nanti di nomor selanjutnya. Contoh gambar yang tadi saya tampilkan di awal video, itu adalah contoh bahaya mekanis. Bahayanya apa? Adalah bekerja di ketinggian lebih dari 2 meter. 2. Biological hazard atau bahaya biologi adalah bahaya atau hazard yang ditimbulkan oleh bakteri, kuman, virus, binatang buas yang ada di sekitaran kita. Contoh yang sekarang sedang terjadi di dunia kita adalah pandemi virus corona. Nah, virus corona adalah contoh bahaya biologi. Contoh lain yang ada di sekitaran kita, nyamuk, itu juga contoh bahaya biologi. Ular, itu juga contoh bahaya biologi. Atau bisa juga, misal, rekan-rekan yang bekerjanya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu banyak bahaya biologi. Penyakit atau sakit yang dibawa oleh pasien, terutama penyakit menular, itu merupakan contoh bahaya biologi yang bisa ditularkan ke kita sebagai pengunjung ataupun sebagai tenaga medis di rumah sakit tersebut. Penyakit yang ditularkan oleh orang yang sakit ke tenaga medis atau orang yang sehat yang ada di sekitarnya di rumah sakit disebut penyakit nosokomial. Di kantor juga bisa. Misalkan saya seorang HRD, kemudian pada saat melakukan proses interview karyawan, nah, si karyawan yang dilakukan proses interview, dia memiliki sakit TB misalkan. Nah, sakit TB tersebut itu juga merupakan bahaya biologi yang harus kita identifikasi pada saat membuat iradisi. Kontaminasi darah.
itu juga contoh bahaya biologi. Misal, di tempat kerja kita pasti ada kotak P3K dan ada ruangan P3K. Nah, setelah kita memberikan pertolongan P3K kepada korban kecelakaan, di mana korban tersebut sampai mengeluarkan darah yang dikeluarkan oleh si korban tersebut itu merupakan biological hazard yang harus kita treatment khusus, harus dibuang ke tempat sampah infeksius. Yang ketiga, bahaya listrik. Bahaya listrik adalah bahaya yang ditimbulkan atau bersumber dari arus listrik. Contohnya bisa macam-macam. Misalkan sumbernya dari kabel yang terkelupas. Penggunaan colokan T itu juga bisa jadi sumber bahaya listrik. Penggunaan kabel yang tidak sesuai dengan arus listrik yang dihantarkannya itu juga bisa menjadi sumber bahaya listrik. Atau penggunaan colokan yang tadi saya sebutkan di depan, colokan T, itu juga bisa jadi sumber bahaya listrik. Bahayanya di mana? Colokan T itu sering terjadi overcurrent atau terjadi terlalu banyak arus yang berkumpul di colokan tersebut sehingga colokannya bisa panas kemudian terbakar. Yang keempat, bahaya fisika atau physical hazard adalah bahaya yang ditimbulkan dari faktor lingkungan yang dapat mencederai tubuh walaupun tanpa kontak yang berarti. Contohnya, radiasi sinar X misalkan, atau radiasi sinar UV misalkan. Kemudian temperatur yang ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin, itu juga bisa masuk ke bahaya fisika. Contoh lain, kebisingan di atas 85 desibel, itu juga contoh bahaya fisika. Nyala lampu yang redup itu juga bisa jadi bahaya fisika. Contohnya, pada saat melakukan pekerjaan menggerinda, nah terdapat suara yang berisik dari proses pekerjaan menggerinda tersebut, itu adalah masuk ke bahaya fisika. Apalagi misalkan kita ukur dengan sound level meter, ternyata hasil pengukuran tingkat kebisingannya lebih dari 85 desibel. Nah, itu otomatis masuk ke bahaya fisika, kebisingan. Di kantor, misalkan lampu yang kita gunakan agak redup. Nah, setelah kita ukur menggunakan lux meter, ternyata hasilnya di bawah 300 lux. Nah, itu juga menjadi bahaya fisika atau bahaya fisik buat tenaga kerja yang ada di kantor tersebut. Resikonya apa? Resikonya adalah bisa timbul kelelahan mata, matanya cepat lelah, kemudian bisa menimbulkan kerusakan di mata. Temperatur ekstrim. Teman-teman yang misalkan bekerja di pergudangan, di logistik, yang dia punya gudang cool storage, di mana suhunya cool storage itu kadang-kadang bisa sampai minus atau di bawah 0 derajat. Nah, itu juga faktor bahaya fisika yang harus dinotis atau harus diidentifikasi. Yang kelima, bahaya kimia atau chemical hazard. Bahaya kimia atau chemical hazard adalah bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia. Bahan kimia macam-macam, ada banyak. Ada bahan kimia yang sifatnya iritatif, ada bahan kimia yang sifatnya karsinogen, ada bahan kimia yang sifatnya mudah meledak, mudah terbakar, mudah teroksidasi, mencemari lingkungan, ya banyak contoh bahan kimia. Nah, penggunaan bahan kimia adalah sumber chemical hazard. Contohnya, yang paling gampang, penggunaan thinner pada saat proses melakukan pekerjaan pengecetan, gitu ya. Nah, thinner adalah contoh bahan kimia yang sifatnya iritatif. Jadi, kalau misalkan dia kena kulit, dia akan membuat kulit kita jadi gatal-gatal. Atau misalkan kita kena mata, ya otomatis mata kita bisa rusak, apalagi kalau sampai ke telan, itu sangat berbahaya. Contoh lain, di industri cool storage, kadang ada perusahaan yang menggunakan NH3 atau amoniak sebagai bahan baku untuk ruangan pendingin. Nah, amoniak atau NH3 adalah sejenis gas organik yang sifatnya juga iritatif ke pernafasan. Kalau kita terpapar amoniak, kita bisa pusing, sesak nafas, pingsan, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Yang keenam, bahaya ergonomi atau ergonomic hazard. Bahaya ergonomi itu apa? Bahaya ergonomi adalah bahaya yang ditimbulkan dari posisi kita kerja atau sikap kita kerja dan desain lingkungan atau area tempat kerja kita. Contohnya, posisi kita kerja.
gerakan kita yang berulang-ulang, repetitif, secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Itu akan jadi bahaya ergonomi. Angkut-angkut material atau manual handling atau manual material handling, yang dimana material yang kita angkat itu beratnya lebih dari kemampuan tubuh kita. Itu juga jadi bahaya ergonomi. Di office, misalkan, tempat duduk kita tidak ada sandaran punggungnya, kemudian tidak adjustable, bisa naik turun, itu juga bisa jadi bahaya ergonomi. Di warehouse atau di pergudangan, penggunaan hand jack atau hand pallet mover itu juga bisa jadi bahaya ergonomi jika pada saat kita menggunakannya itu posisi kita atau cara kita menarik dan mendorong itu tidak sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja aman. Di dunia logistik, driver yang setiap hari bekerjanya mengirimkan barang, dia duduk di kabinnya dalam waktu 8 jam, 12 jam dalam satu hari, terus berulang-ulang sampai dengan bertahun-tahun, itu juga bisa jadi bahaya ergonomi. Ditambah lagi, di Indonesia, truk yang digunakan sebagian besar setirnya tidak bisa di-adjustable, tidak bisa naik turun seperti setir di kendaraan pribadi. Nah, itu menambah bahaya ergonomi yang ada di pekerjaan driver. Plus dia harus bongkar muat barang. Wow. Terakhir, psychological hazard atau bahaya psikologi. Bahaya psikologi atau psychological hazard adalah bahaya yang ditimbulkan dari kondisi interaksi antar individu atau antar orang per orang. Contohnya, di pekerjaan kita ada konflik misalkan, atau kita mendapatkan tugas yang terlalu banyak atau overload gitu ya. Itu juga bisa jadi bahaya psikologi buat kita. Kita bisa merasa stres, kemudian bisa berakibat ke kesehatan mental kita. Bisa juga misalkan kita mendapatkan perlakuan rasis atau tindakan bullying, itu juga bisa jadi psychological hazard buat kita. Hubungan atasan dan bawahan yang enggak akur, itu juga bisa jadi psychological hazard. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan terkait pengertian bahaya dan klasifikasinya. Bahaya apa yang ada di lingkungan kerja kalian?